Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang bocah bernama Ryan berusia 5 tahun di Maroko dikabarkan meninggal dunia usai terperangkap di sumur sedalam 32 meter. 28 nelayan asal Aceh yang diamankan otoritas Thailand saat mencari ikan di perbatasan Indonesia-Thailand telah dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Seorang kakek berusia 66 tahun ditangkap polisi karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap 3 cucu tirinya yang masih di bawah umur. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Tari, dan inilah UNews selengkapnya. Kabar duka datang dari Maroko. Seorang bocah bernama Ryan berusia 5 tahun dikabarkan meninggal dunia usai terperangkap di sumur sedalam 32 meter. Anak berusia 5 tahun yang terperangkap di sumur selama lebih dari 4 hari berhasil ditarik keluar pada Sabtu kemarin. Ratusan warga yang menyaksikan penyelamatan bersorak setelah tim penyelamat berhasil mengangkat tubuh Ryan dari sumur pada Sabtu malam. Sayangnya Ryan dikeluarkan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, namun tim tidak bisa memastikan waktu tepatnya Ryan meninggal dunia. Hal ini sontak menjadi kabar duka tidak hanya bagi keluarga Ryan, tim penyelamat yang bekerja berhari-hari, tetapi juga bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mengikuti informasi tentang Ryan. Para warganet Twitter pun mulai memberikan penghormatan dan mengungkapkan kesedihan menggunakan tagar meninggal, tagar innalillahi dan tagar Ryan, sama seperti saat mendoakan keselamatannya. Menyusul kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Ryan Oram, Yang Mulia Raja Mohammed VI menelpon orang tua dari bocah yang meninggal setelah terjatuh ke sumur. Dalam pernyataannya dari Istana Kerajaan, Raja telah menyatakan bela sungkawa yang terdalam dan belas kasih yang tulus. Dari Maroko, Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Sebanyak 28 nelayan asal Aceh kembali dipulangkan ke daerah masing-masing. Sebelumnya mereka ditangkap otoritas Thailand saat mencari ikan di perbatasan Indonesia-Thailand. Sebanyak 28 nelayan asal Aceh yang ditangkap otoritas Thailand dipulangkan ke kampung halaman masing-masing pada Sabtu kemarin, setelah menjalani karantina di Jakarta. Para nelayan itu dipulangkan ke Aceh dalam 3 kloter, yakni untuk tahap pertama, 14 nelayan diterbangkan dari Jakarta menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter kedua, sebanyak 12 orang dipulangkan Jumat kemarin dengan pesawat berbeda, sedangkan sisanya dipulangkan Sabtu kemarin. Jumlah seluruhannya itu 32. Hanya 4 orang sudah dipulangin tahun lalu karena di bawah umur. Jadi totalnya 28. Hari ini dipulangkan 14 orang, nanti jam 2 ada sekitar 12 orang, dan besok 2 orang lagi pukul 10. Alhamdulillah bang, senang kali bang. Mungkin kalau kawan gak balik kena lagi, gak kumpul 26 orang, insyaAllah nanti malam berangkat ke rumah, pulang ke Aceh. Saat tiba di bandara, mereka akan dijemput pihak Dinas Sosial Aceh sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sebelumnya, 28 nelayan asal Aceh Timur yang ditangkap otoritas Thailand dipulangkan. Mereka dibebaskan setelah mendapat pengampunan dari Raja Thailand yang berulang tahun pada 2021 lalu. Para nelayan tersebut ditangkap otoritas Thailand pada April 2021 karena diduga nelayan melewati batas perairan Thailand saat mencari ikan. Tim Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.
Pemirsa, seorang kakek berusia 66 tahun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditangkap polisi karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap 3 cucu tirinya yang masih di bawah umur. Seorang pria lanjut usia berinisial R usia 66 tahun diamankan Satreskrim Polres Tanjung Pinang karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap 3 cucu tirinya yang masih di bawah umur. Pelaku ruda paksa ini diduga memanfaatkan kedekatannya dengan korban untuk menjalankan aksinya tersebut, di mana pelaku melakukan aksinya pada ketiga korban dengan rentang waktu berbeda. Aksi pelaku akhirnya terbongkar setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Tanjung Pinang. Dan dari hasil pemeriksaan itu pelaku mengakui semua perbuatannya, yang mana dalam hal ini pelaku mengakui bahwa memang benar pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap 3 orang yang merupakan cucu tiri dari pelaku tersebut. Penyebabnya, pelaku ini kesehariannya juga sering melihat menonton film porno gitu. Itu mungkin salah satu faktor juga sehingga pelaku melakukan perbuatan tersebut gitu. Sementara itu, pelaku mengaku hilaf atas perbuatannya tersebut. Pelaku juga mengaku sering menonton film dewasa. Kenapa Pak tega dengan cucu sendiri tuh Pak? Hilaf. Hilaf ya? Hilaf. Dengan pengaruh nonton film. Sering nonton ya? Sering nonton film ya? Sekarang enggak. Berapa kali? Satu. Itu satu gitu. Kini R harus mendekam di balik jeruji besi dan pelaku terancam dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. 16 orang meninggal dunia di negara bagian Zacatecas, Meksiko menyusul perselisihan sengit antar geng kriminal Sabtu 5 Februari. Jaksa Negara Bagian Francisco Murillo mengatakan 10 jenazah ditemukan terbungkus selimut di jalan-jalan kota Madhya Fresnillo. Sementara 6 lainnya ditangguhkan di dalam gudang di komunitas terdekat Panfilonatera. En 2 calles diferentes de, al parecer, cuerpos de personas. Están todavía servicios periciales trabajando en el lugar de los hechos. Se han trasladado ya algunos indicios a la Casa de Justicia del municipio de Fresnillo. Y al parecer son cuerpos que están encobijados, están enredados en cobijas. 2 orang yang mengangkut jenazah lain sehari sebelumnya telah ditangkap. Mereka dapat dikaitkan dengan kasus kematian lainnya. Bulan lalu pihak berwenang menemukan 10 jenazah yang ditinggalkan di dalam kendaraan pada pusat bersejarah ibu kota negara bagian, juga bernama Zacatecas yang berada beberapa langkah dari kantor pemerintah. Pembunuhan meningkat tahun lalu. Angka resmi menunjukkan negara bagian Zacatecas mencatat 1050 pada tahun 2021, sekitar 200 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Petugas Polres Kolaka Utara mengamankan 3 pria karena diduga memalsukan surat izin mengemudi jenis B2 umum. Ketika diamankan petugas dari jajaran Polres Kolaka Utara, Jumat 4 Februari, 3 pria asal Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara hanya bisa pasrah. Ketiga pria masing-masing Kasran, Agus, dan Irfan ini diamankan karena diduga memalsukan surat izin mengemudi atau SIM jenis B2 umum dengan menyasar para supir kendaraan dump truck atau kendaraan roda 12 yang bekerja di area tambang. Aksi para pelaku terbongkar ketika salah satu korban hendak melakukan pengurusan SIM jenis lainnya dengan menyetor SIM palsu tersebut di Satlantas Polres Kolaka Utara. Saat dicek keabsahannya, korban kaget. Ternyata SIM yang dimilikinya adalah palsu dan mengaku jika sebelumnya mendapatkan SIM tersebut dari salah satu tersangka. Pada bulan Desember 2021, yaitu saudara Muhammad Kasran memutuskan untuk membuat SIM palsu, dan sejak itu saudara Muhammad Kasran membuat alat berupa master dari SIM tersebut dengan menggunakan laptop melalui aplikasi Corel
Kemudian setelah peralatan telah selesai, maka Saudara Kasran ini menyuruh Saudara Agus untuk mencari pelanggan yang akan membuat SIM melalui aplikasi WA. Berdasarkan pengakuan para pelaku, pembuatan SIM palsu tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2021 lalu dengan meminta bayaran Rp500.000 per SIM-nya. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terancam dievaluasi karena jumlah kasus COVID-19 di daerah tersebut terus bertambah. Ditemui pada Jumat 4 Februari, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Saparilis mengatakan, hingga saat ini sekolah masih menerapkan PTM terbatas yakni 50%. Saparilis menjelaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah PTM berlanjut atau dihentikan. Nantinya pemerintah Kota Tanjung Pinang akan kembali melakukan rapat bersama untuk membahas keberlangsungan PTM di Tanjung Pinang. Ia menegaskan pihaknya juga senantiasa memantau perkembangan kasus COVID-19 di sekolah. Sama ya, kami senantiasa memantau perkembangan COVID ini di titik-titik lembaga pendidikan kita kan. Kalau memang nanti ada temuan 1 atau 2, memang langsung kita tutup untuk sementara waktu sekolah yang terkena. Sampai saat ini sudah ada Pak? Belum ada. Tanjung Pinang belum ada sampai hari ini. Pak, ada beda nggak yang daring yang PTM kemarin dengan PTM yang sudah banyak kasus sekarang ini? Apakah diperketat? Kita semakin memperketat dengan adanya informasi bahwa COVID semakin bertambah. Kita semakin memperketat prokes di tiap-tiap sekolah masing-masing. Oke. Sementara itu, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tanjung Pinang, Hendra Jaya menghimbau apabila perkembangan kasus COVID-19 meningkat agar pemerintah mengevaluasi PTM. Bisa evaluasi itu kita lihat memang perkembangan dalam waktu dekat ini ya. Bisa saja mungkin nanti melalui KDRI lagi kalau memang lebih berbahaya gitu ya. Tapi bila perlu mungkin penurunan. Kalau kemarin dari 70% mungkin dikemungkinan kembali. Tapi kalau memang penambahan ini terus meningkat, kemudian kembali ke dari kita ya, jangan mengambil risiko kan. Berdasarkan data Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Tanjung Pinang, terdapat penambahan 7 kasus aktif pada Sabtu 5 Februari kemarin. Dengan demikian jumlah kasus aktif COVID-19 di Tanjung Pinang mencapai 47 kasus. Dari 47 kasus tersebut, 9 pasien menjalani perawatan di rumah sakit, 2 pasien di Mes Pemda dan 36 pasien menjalani isolasi mandiri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri meminta agar pelimpahan pengelolaan Labu Jangkar dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah Provinsi Kepri segera direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Permintaan tersebut sebagaimana disampaikan anggota Komisi 4 Wahyu Wahyudin saat ditemui di Batam belum lama ini. Menurut Wahyu, persetujuan penarikan retribusi Labu Jangkar yang diproyeksikan sebesar 200 miliar rupiah ini dinilai sangat berperan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lainnya di Provinsi Kepri. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun merinci, Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah perairan sebesar 96% tersebut memiliki 6 potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dikelola pemerintah provinsi. Akan tetapi, ke-6 potensi seperti jasa labuh, jasa penggunaan sarana bantuan navigasi pelayaran, jasa VTS, jasa alih muat antar kapal, kontribusi pemanduan dan penundaan ini masih dikelola Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, Wahyu memastikan dari 6 potensi PAD tersebut, hanya pengelolaan Labu Jangkar yang diminta pengelolaannya kepada daerah. Sebagaimana 87% dominasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan belum mampu mengakomodasi kesenjangan sosial di gugusan pulau yang berada di Provinsi Kepri.
Minta satu saja, untuk Labu Jangkar tolong diberikan kepada Provinsi Kepri agar kami bisa sejahtera lah ya. Kami juga sudah bikin perda dan lain-lain tentunya ya. Jadi memang ini yang diharapkan, makanya kami akan getol menyuarakan ini untuk kepentingan Provinsi Kepri dari sektor PAD Labu Jangkar ini. Kita prihatin lah ya, di pulau-pulau, sekolah-sekolah yang seperti kandang ayam dan lain-lain. Ini pemerintah tidak melihat itu, Kemenhub nggak memperhatikan itu. Wahyu mengutarakan aspirasi tersebut juga telah disampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI Jakarta. Hasil rapat dengar pendapat RDP Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian Perhubungan pun sedang dalam proses pengkajian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebanyak 620 warga binaan permasyarakatan WBP Lapas Kelas 2 Lok Sumawe Aceh mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes HIV/AIDS. Pemeriksaan kesehatan terhadap para WBP tersebut dilaksanakan Rumah Sakit Kesrem 011 TNI AD Lok Sumawe Aceh Sabtu 5 Februari. Selain pemeriksaan kesehatan, para WBP juga memperoleh vaksinasi COVID-19 serta tes urin. Hal tersebut untuk mengetahui dan mencegah terjangkitnya penyakit HIV. Baksos ini diharapkan sangat bermanfaat bagi para penghuni lapas, sehingga para penghuni lapas mendapatkan derajat kesehatan yang sama dengan yang di luar lapas. Pengabdian masyarakat tersebut serentak dilaksanakan pada 47 lapas di 30 provinsi, yang merupakan bagian dari kolaborasi untuk mengabdi oleh Kesatuan Alumni Gajah Mada Kedokteran, Kagamadok, Asosiasi RS TNI Polri, Kemenkumham, BKKBN, dan beberapa unsur lainnya. Dalam hal pencegahan COVID-19 di lapas ini kita telah mengupayakan pembatasan kunjungan, dan pada saat ini layanan kunjungan kita laksanakan dengan video call agar masyarakat atau pengunjung tidak berhubungan langsung dengan warga binaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, tidak ditemukan kasus positif COVID-19 maupun HIV/AIDS terhadap warga binaan. Selain itu, para petugas juga membuka layanan online untuk komunikasi warga binaan dengan pihak keluarga dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus penyakit. Dari Lok Sumawe Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar bazar yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah UKM, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar bazar yang dibarengi dengan kegiatan geosport. Kegiatan ini dijadwalkan setiap minggu sebagai upaya mewujudkan percepatan pelaksanaan pencapaian program kerja setiap perangkat daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yang juga bertujuan sebagai ajang meningkatkan silaturahmi tersebut meliputi senam bersama, jogging, sepeda santai, bazar kuliner, dan pameran produk hasil kreativitas masyarakat dan Pemkab Natuna. Kita sudah sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tiap minggu, bahkan malam minggu itu nanti ke depan ada kegiatan untuk pertunjukan rakyat. Ada mungkin zapin, ada mungkin alu, ada juga mungkin kuda lumping, ada juga segala macam kegiatan, tapi tiap malam minggu. Pak, kita lihat siangnya acara senam, malamnya tampilan kesenian daerah. Pak, kita lihat. Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Natuna, Kardiman, mengatakan bagi masyarakat yang mau mengikuti kegiatan ini bisa menghubungi dinas terkait. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu pagi hingga siang. Selain itu, Pemkab Natuna juga akan menggelar malam seni dan budaya di lokasi yang sama. Seperti apa, Pak?
kami mendorong masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Natuna ini untuk ikut serta dalam kegiatan Natuna Geospot and Bazaar ini. Dan nanti untuk UMKM, mereka bisa daftar di Disperindak. Kemudian untuk produk-produk ekonomi kreatif, itu bisa didaftar di Dinas Pariwisata. Seperti itu. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, kue semprong gulung atau biasa disebut kue rokok merupakan kue legendaris yang disukai oleh semua kalangan. Bahkan kue semprong buatan seorang warga Pulau Sirai, Desa Mantang Besar, Kabupaten Bintan ini mampu dipasarkan hingga negara Hong Kong. Siapa tidak kenal dengan kue yang satu ini? Ya, kue kering ini biasa disebut dengan kue semprong. Kue legendaris ini masih diminati oleh semua kalangan. Bahkan di tangan seorang ibu di Pulau Sirai, Desa Mantang Besar, kue kering ini mampu dipasarkan hingga negara Hong Kong. Ialah Ibu Dahlia, yang juga sebagai Ketua Rukun Warga 02 Pulau Sirai ini, membuat kue semprong secara tradisional. Dengan dibantu oleh kerabatnya, Ibu Dahlia membuat kue semprong dengan cetakan kue, lalu dibakar di atas bara arang sehingga bisa sampai 1 tahun. Selain membuat kue semprong, Ibu Dahlia juga membuat kue bolu yang banyak dipesan pelanggan saat perayaan Imlek dan Hari Raya Idul Fitri. Kue kering buatan Ibu Dahlia juga banyak dipesan oleh warga lokal, baik Bintan, Tanjung Pinang hingga Batam. Harga kue semprong ini cukup terjangkau, dibanderol dengan harga Rp90.000 untuk satu toples ukuran besar. Sedangkan harga kue bolu hanya dibanderol Rp70.000 untuk satu toples ukuran besar. Yang penting ada kawan mau pesan kue, kita bikin, kita buat, hari apa yang dia mau ambil, kita sediakan, nanti mereka yang ambil lah. Yang untuk mengirim-ngirim itu ya mereka lah, bukan kita yang kirim. Kirim ke Hong Kong, kirim ke Singapura, kan. Di Batam, kalau di Tanjung Pinang ini udahlah kawan-kawan kita memang banyak, terjangkau kita kan. Nanti kita tinggal teleponan aja, dia tinggal ambil di tempat kan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.